Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cici Sugiarto, SDN Wonopelintahan 1 Prambon, CGP Angkatan 9 Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini aksi nyata modul 1-2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Sebelumnya mengucapkan terima kasih terhadap fasilitator yaitu Abdul Muhed dan juga pengajar praktek Bu Wahyu Tri Anita yang telah membimbing dan memberi arahan sehingga aksi nyata modul 1-2 ini bisa kami selesaikan. Kompetensi dasar pada pembelajaran ini adalah KD 38, menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. KD 48, memeragakan pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Tujuan pembelajarannya: 1. Dengan memperhatikan tanda baca, siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. 2. Dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat mengidentifikasi informasi isi dongeng yang didengar dengan tepat. Nilai dan peran guru penggerak dalam pembelajaran ini yaitu: 1. Berpihak pada murid, memberikan suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran. 2. Mandiri, murid mengekspresikan bakat dan minatnya dalam berdongeng. 3. Kolaboratif, murid berdiskusi untuk menentukan pesan dongeng. 4. Reflektif, murid memberikan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, dalam pembelajaran dongeng kali ini ya, nanti tujuan dari pembelajaran dongeng ini kalian nanti bisa berdongeng, bercerita. Dalam berdongeng yang harus diperhatikan adalah yang pertama lafal, yaitu pengucapan. Terus yang kedua intonasi, naik turunnya nada. Yang ketiga yaitu mimik, mimik wajah. Kalau marah misalnya apa? Biasanya merah, kemerah-merahan kalau marah ya. Kalau sedih biasanya mengeluarkan air mata. Nanti kalian maju ke depan satu-satu untuk berdongeng. Siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa. Saya akan bercerita dongeng yang berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon. Ada dua orang pengembara yang sedang berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan halus. Di hari yang sangat panas, mereka menemukan pohon besar. Kemudian keduanya berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, salah seorang pengembara berkata kepada temannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak berbuah sehingga tidak berguna untuk manusia." Pohon tersebut berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu terima kasih. Kamu datang ke sini dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati tetehnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Sekian dari dongeng saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bercerita dengan dongeng yang berjudul Gajah dan Semut. Gajah dikenal sebagai hewan yang besar. Suatu hari kawanan gajah mencari makan di hutan. Kehadiran gajah-gajah itu mengganggu kawanan semut yang tinggal di sana. Banyak rumah semut hancur karena gajah-gajah yang mencari makan. "Pergilah dari sini gajah, ini adalah daerah tempat kami tinggal," kata salah satu semut.
Gajah hanya tertawa karena menganggap semut adalah hewan yang kecil yang tidak berbahaya. Kawanan semut pun marah dan memutuskan untuk menyerang gajah-gajah itu. Besokan harinya kawanan semut mencoba berbicara pada kawanan gajah untuk meninggalkan hutan. Gajah menolak untuk meninggalkan hutan. Kawanan semut pun semakin marah dan akhirnya menyerang kawanan gajah itu dengan menggigit kulitnya dan masuk ke telinga mereka hingga mereka terjatuh. Gajah-gajah itu pun akhirnya menyerah dan memutuskan untuk meninggalkan hutan. Gajah sadar bahwa semut tidak bisa diremehkan, hanya memiliki badan yang kecil. Saya akan bercerita tentang dongeng petani yang baik hati. Suatu hari tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Petani itu pergi ke sawahnya. Ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Setelah beberapa hari ia merawat, ia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa saat kemudian petani didatangi lagi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada sang petani. Besoknya sang petani menanam biji-biji semangka di dekat rumahnya. Semakin lama pohon itu semakin besar. Saat membelah semangka yang pertama, ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana megah. Saat membelah semangka yang kedua, ternyata emas dan berlian yang berkilauan. Lalu ia membelah semangka yang terakhir, ternyata bahan-bahan bangunan. Karena ketulusan petani itu, ia pun menjadi orang yang kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang butuh pertolongan. Nama saya Nike. Saya akan membacakan dongeng tentang pengembara dan sebuah pohon. 2 orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari. Salah seorang pengembara berkata pada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini." Pohon besar itu pun lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Refleksi dongeng anak. Untuk mendongeng, saya kira anak-anak sudah pintar dalam mengolah kata-kata dengan menggunakan bahasanya sendiri. Tetapi untuk penghayatan tokohnya, saya rasa yang masih kurang sempurna. Vanessa, bagaimana menurut kamu tadi setelah berdongeng? Perasaan saya sangat senang karena bisa membaca dongeng dengan benar. Untuk Galang, bagaimana setelah tadi berdongeng, perasaan kamu bagaimana? Senang sekali. Senang sekali. Terus untuk kedepannya bagaimana? Pak Cici buat dongengnya lebih seru lagi ya. Naura, bagaimana pesannya? Saya sangat senang Senang? saat bercerita. Ya. Kepengen bercerita lagi atau berdongeng lagi? Kepingin berdongeng Lagi. Senang atau ditambah senang atau bagaimana? tambah senang. Senang ya. Nah, untuk Nika, bagaimana tadi setelah berdongeng perasaannya bagaimana? Bahagia dan senang. Oh, bahagia dan senang. Terus untuk kedepannya ingin berdongeng lagi atau tidak? Ingin berdongeng lagi. Oh. Ingin berdongeng lagi. Oh ya, berdongeng lagi. Awalnya grogi ya, tapi lama-lama akhirnya enak ya. Semangat! Semangat! Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.